Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Seperti biasa teman-teman di channel YouTube Abidi. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga di hari ini kalian semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman jangan lupa pula tonton terus video saya ini sampai habis, sampai selesai, jangan di skip biar tidak gagal paham, dan juga jangan lupa klik subscribe-nya biar sebagai motivasi saya juga agar saya selalu berbagi cerita, kisah dan pengalaman saya sebagai pejuang GERD anxiety psikosomatik ini. Kita akan membahas masalah GERD anxiety panic attack psikosomatik. Untuk GERD atau asam lambung itu teman-teman, gejalanya dari fisik. Seperti misalkan kita merasa mual, pusing sedikit kita mual, terus begah, bersendawa terus katakanlah pencernaan terganggu itu teman-temannya, ulu hati sakit seperti celkit-celkit atau ditusuk itu teman-teman ya. Terus kalau kita telat makan itu kita itu mudah banget lemas, tidak bertenaga, langsung keringat dingin itu keluar teman-teman, kayak mau pingsan. Itu ciri fisik dari GERD atau asam lambung itu teman-teman ya. Untuk ciri mentalnya sendiri adalah psikosomatik. Mentalnya itu apa teman-teman? Ya dari pikiran, perasaan, dan eh, kejiwaan kita. Apa? Yaitu kecemasan, overthinking ya teman-teman, merasa panik, merasa was-was, itu. Nah, sebenarnya bagi teman-teman yang tidak memiliki psikosomatik ini, dengan adanya muncul gejala fisik itu biasa-biasa saja ya teman-teman ya. Itu banyak kok mereka yang kena murni terkena penyakit fisik ya, seperti katakanlah dia diabetes, terus seperti katakanlah dia terkena yang namanya misalkan usus buntu, itu murni fisik ya teman-teman ya. Tidak dibarengi dengan mental gitu. Jadi enak untuk penyembuhannya juga fokus satu. Tapi untuk penyakit ini itu penyembuhannya double, teman-teman. Jadi fisiknya itu untuk mengobati yang namanya penyakit-penyakit keluhan yang sebenarnya kita dirasakan itu biasa saja ya. Kita namanya orang hidup mungkin katakanlah sering mules, mencret, sesak napas. Kadang-kadang kita ya ada masalah sedikit jantung berdebar. Kadang-kadang saya juga sering waktu belum terkena penyakit ini kuping juga sesekali berdenging gitu teman-teman. Itu biasa aja. Tapi pada saat mental kita lagi kena, psikosomatik kita kena, itu jadinya luar biasa teman-teman. Karena apa? Yaitu mental kita udah mulai lemah. Itu. Jadi apapun itu, baik masalah fisik, kita jadi parno. Kita merasa panik, merasa cemas. Masalah di sisi permasalahan kehidupan seperti kita katakanlah bekerja, menjalani kita aktivitas sehari-hari, di dalam bersosialisasi dengan masyarakat, di dalam kita berkeluarga, itu hal-hal yang sepele bisa menjadi sesuatu yang berlebihan buat teman-teman yang memiliki penyakit psikosomatik ini. Ditambah lagi teman-teman yang memiliki 4 karakter tadi, terutama teman-teman yang memiliki sifatnya itu perfeksionis dan melankolis. Jadi pertama, Anda sudah memiliki katakanlah penyakit psikosomatik ya, itu aja udah sebenarnya nggak nyaman. Ditambah lagi Anda yang memiliki wataknya dari kecilnya itu katakan melankolis atau psikosomatik. Sudah sangat nggak nyaman sekali teman-teman. Jadi ditambah lagi dengan gejala-gejala fisik yang muncul. Akhirnya luar biasa teman-teman. Goncangannya itu seakan-akan kita itu udah nggak kuat menahan hidup ini. Karena saking banyaknya penyakit ya teman-teman ya. Itu dari segi fisik. Dari segi mentalnya akhirnya kita keganggu. Muncullah penyakit-penyakit yang lain. Seperti halusinasi, rasa tindakan ingin menyakiti diri sendiri, rasa tindakan ingin karena eh, capek menjalani hidup ini, akhirnya pengen nekat katakanlah bunuh diri. Itu teman-teman yang ada di dalam penyakit mental dan kejiwaan ini, teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri penyakit psikosomatiknya tuh teman-teman, sebenarnya sering saya bahas. Karena ini teman-teman ada yang menanyakan lagi, maka saya jawab ulang. Jadi teman-teman, untuk masalah teman-teman fisik dari psikosomatik, saya sebutkan ya teman-teman. Yang pertama itu, yang jelas itu pasti jantung itu berdebar-debar, kencang, kayak mau lepas itu.
Yang kedua lagi itu langsung katakanlah vertigo, kayak mau pingsan. Itu yang umum terjadi teman-teman ya. Itu vertigo kayak mau pingsan. Ketiga laginya sesak nafas. Itu yang umum terjadi. Terus lanjut lagi ke nyeri otot di kepala, di leher, ke pundak, itu jadi kayak kaku otot di tubuh atau di kepala itu teman-temannya. Itu ciri keempat teman-teman yang saya rasakan ya teman-teman ya, bila mana psikosomatik panic attack anxiety ini muncul teman-temannya, ciri fisiknya gitu. Terus yang berikutnya adalah kita itu merasakan apa namanya, tubuh yang lemas, keringat dingin keluar. Itu kita begitu kena kecemasan itu langsung kita itu merasa drop, antibody itu langsung udah nggak ada bila mana kita cemasnya. Baik karena faktor makan, telat makan, ataupun faktor dari pikiran, itu langsung drop. Tubuh itu teman-teman lemas kayak mau pingsan, langsung berkeringat, langsung kepala muter. Itu teman-teman. Kalian nyetir motor pun seakan-akan tangan itu kebas, kaki kebas. Itu gejala-gejala fisik dari psikosomatik ya teman-teman. Nah, dari gejala mental psikosomatik ini teman-teman adalah berhalusinasi, tindakan yang menyakiti diri sendiri, hal-hal yang aneh gitu. Kita mendengarkan sesuatu yang di luar dari logika, mendengarkan katakanlah burung kedasi kita takut, kita mendengarkan sirine ambulan kita takut, kita mendengarkan suara ayam berkokok di malam hari kita takut. Jadi itulah gejala-gejala aneh dari akibat psikosomatik. Jadi di luar dari batas normal, teman-teman. Itu. Jadi ciri-ciri dari fisiknya adalah yang tadi, ya teman-teman ya, seperti sakit kepala, jantung berdebar. Ciri dari mentalnya, yaitu gangguan kejiwaan, yaitu seperti mendengar kematian, berita kematian, kita merasa takut, suara ambulan, kita takut yang tadi saya sebutkan. Itu teman-teman. Apalagi kalian menderita penyakit fisik. Entah itu kalian menderita penyakit katakanlah hipertensi, riwayat hipertensi, kalian memiliki asam lambung. Jadi kompleks teman-teman. Nah, di sini sebenarnya untuk penyakit sendiri fisik itu bisa disembuhkan. Kalau untuk penyakit fisik. Tapi kalau untuk penyakit mental itu katakanlah penyembuhannya selain ke dokter, itu adanya di diri kita sendiri, teman-teman. Antara kita dengan Allah dan kita personality sendiri, teman-teman ya. Yang saya rasakan gitu. Kita munajat sama Allah minta kesembuhan. Dan diri kita pun harus banyak-banyak ya bersyukur. Sekarang kita yang katakanlah melapangkan hati seluas-luasnya. Berusaha menerima suatu kenyataan, berusaha untuk menerima suatu keadaan dengan ikhlas. Kalian jangan-jangan lupa, selalu ingat bersyukur. Bersyukur, saya terkena anxiety masih alhamdulillah, masih hidup. Itu pemikirannya teman-teman. Jadi di sini untuk teman-teman yang terkena penyakit psikosomatik itu dibutuhkan motivasi, dibutuhkan semangat untuk merubah pola pikir. Itu teman-teman kuncinya yang saya rasakan ya. Adanya di pola pikir, motivasi diri, baik lewat diri sendiri maupun orang lain ngasih support ke kita. Itu pikiran kalian akan bisa dirubah, teman-teman, berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang teman-teman ini katakanlah merasa yang tadi bilang ya, kalau gejala fisik cepat kalian ke dokter. Kalau fisik itu bisa hilang teman-teman. Gitu. Tapi kalau untuk mental itu penyembuhannya lama. Karena kalau mental itu banyak faktor ya teman-teman ya. Keturunan, karakter aslinya dia seperti apa, itu teman-temannya seperti melankolis, perfeksionis, itu susah teman-temannya. Kita harus sabar untuk merubah pola hidup kita, apalagi kita lingkungannya juga dulunya seperti itu, ditakdirkan dari katakanlah keluarga yang broken home, keluarga yang katakanlah pecah belah kita itu ya. Jadi rasa trauma gitu. Karena pada prinsipnya yaitu ini kalau kita orang terkena psikosomatik, itu yang muncul itu rasa traumatik. Artinya gini teman-teman ya. Pada saat itu Anda itu terkena muncul psikosomatik dari apa misalkan? Kalian misalkan amit-amit kalian dari perceraian teman-teman ya. Gitu. Nah,
suatu saat Anda itu akan apa ya, akan kambuh kembali bila mana ada orang menceritakan tentang hal itu, ataupun Anda juga misalkan mau rumah tangga kembali. Nah itu teman-teman, munculnya psikosomatik itu dari sini. Karena apa? Rasa traumatik yang sudah dijalani gitu. Baik yang sudah-sudah ya teman-teman ya. Itu teman-teman gitu. Jadi sekali lagi untuk penyembuhan penyakit ini memang rada lama teman-teman ya. Sabar. Kalau untuk fisik insya Allah bisa. Karena apa? Fisik itu bisa dengan obat. Bisa dengan pola makan yang benar. Tapi kalau penyembuhan lewat mental, pikiran, kejiwaan itu butuh proses teman-teman. Karena faktornya banyak. Bisa dia dari itu keturunan, terus dia dari karakter bawaannya seperti itu teman-teman. Nah itu. Jadi untuk teman-teman di sini tolong disyukurin dulu. Artinya kalian masih alhamdulillah masih bisa bernafas, alhamdulillah kalian masih katakanlah bisa beraktivitas. Karena begini teman-temannya, Anda terkena penyakit ini, hilang, muncul, Anda katanya mau mati, Anda katanya mau pingsan, tapi Anda nggak, mohon maaf ya, nggak mati-mati kan, nggak pingsan-pingsan kan. Karena apa? Itu hanya dari perasaan kita, dari pikiran kita yang sudah tercetak ketakutan, kepanikan duluan teman-teman. Itu, realitanya itu. Kalaupun mohon maaf, ada yang mati atau meninggal, itu bukan diakibatkan oleh gejala anxiety, panic attack, psikosomatik. Karena apa? Kalau penyakit kejiwaan itu nggak ada meninggal tuh. Paling larinya kalau kejiwaan itu meninggalnya itu karena faktor disengaja, teman-teman. Yaitu ingin bunuh diri. Meninggalnya ya teman-teman ya, orang yang terkena kejiwaan mentalitas itu, mental illness itu. Tapi kalau orang terkena gejala fisik, meninggalnya memang banyak. Bisa karena dianya stroke, hipertensi, diabetes, usus buntu, itu teman-teman. Jadi orang yang terkena psikosomatik ini, dia tidak akan bisa meninggal. Tidak akan bisa pingsan. Karena apa? Ini masalah mental. Kecuali dia sendiri yang mengakhiri hidupnya. Ataupun faktor dari takdir Allah. Tapi kalau misalkan fisiknya sendiri memang ada itu yang saya sebutkan tadi, diabetes, stroke itu ya teman-teman ya. Jadi kalian di sini tolong dibedakan ya penyakit ini karena penyakit ini unik. Penyembuhannya pun harus sabar teman-teman. Saya juga sudah putus asa, capek, lelah, pegel teman-temannya karena apa? Mengganggu aktivitas saya, produktivitas saya. Jadi merubah segala-galanya lah teman-teman ya. Merubah 185 derajat. Yang tadinya dulu saya A, sekarang jadi Z, teman-teman. Itu akibat penyakit ini. Kita untuk memulai kembali lagi ke A itu butuh perjuangan sangat panjang, teman-teman. Itu butuh kesabaran. Anda tetap semangat, jangan merasa putus asa, teman-teman, karena kesembuhan itu datangnya dari Allah. Ya, Anda merasa ingin mati, kalau Allah belum berkehendak, insya Allah Anda akan tetap hidup, teman-teman. Yang terpenting itu aja teman-teman, Anda tetap berusaha. Coba lakukan ikhtiar apapun itu teman-teman. Yang Anda bisa lakukan. Anda bisa punya rezeki, coba larilah ke psikiater, dokter psikiater, ke psikolog, ataupun Anda baca-baca buku. Intinya apa? Tolong kasih sugesti dalam otak Anda itu yang positif-positif. Tenangkan diri Anda, coba Anda curhat, biar Anda beban Anda itu merasa ringan, gitu teman-teman ya. Coba lakukan itu. Jadi intinya itu aja mungkin teman-teman tentang yang namanya GERD, anxiety, psychosomatic panic attack ini. Barangkali teman-teman ada yang baru bergabung, saya menceritakan kembali seputar tentang penyakit ini teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.